Pada awal bulan ini, dua pekerja migran Indonesia yang mengendarai sepeda motor di Liu Kui menabrak seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun yang sedang menyeberang jalan. Salah seorang PMI segera menggendong balita tersebut ke dalam rumah dan kemudian meninggalkan lokasi. Polisi melalui kamera pengintai mendapatkan bahwa pelaku tabrakan adalah sepasang pria dan wanita pekerja migran tak berdokumen. 骑乘机车2名，一男一女，均为印尼籍，逃逸外劳。经本所制作笔录之后，将2名逃逸外劳解送至移民署。 Untungnya setelah berobat, bocah yang tertabrak itu baik-baik saja. Kedua PMA tersebut telah melarikan diri selama hampir 5 tahun. PMI pria kabur karena majikan baru meminta dia membayar sendiri biaya akomodasi, sedangkan PMI wanita kabur pada tahun 2018. Keduanya tidak memiliki tempat tinggal tetap dan bekerja serabutan. Polisi mengingatkan bahwa PMA tidak berSIM harus menanggung beban denda yang tidak sedikit jika tertangkap. Untuk itu mengimbau PMA untuk memerhatikan keselamatan selama berkendara. Di Taiwan terdapat banyak produk bahan ajar pendukung digital, namun produk ini seringkali menimbulkan perselisihan. Contohnya, imigran baru Vietnam di Taichung bermarga Fan telah menghabiskan 135.000 dolar Taiwan untuk memberi bahan ajaran online. Setelah menandatangani kontrak, Fan merasa bahan ajaran ini tidak cocok dan ingin pengembalian uang tetapi ditolak. Setelah mengajukan mediasi pada Badan Perlindungan Konsumen CPC, ia malah menerima surat pemberitahuan pelaksanaan dari pengusaha. 我是陆陆续续打电话给老王小姐，想拜托她帮忙解约。她有时候她说她在山上，不然她说她开会之后就过了。后来她就说好，妈妈这个不能退。 Ibu Fan mengatakan kendati dia mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Mandarin, tetapi kemampuan mengenal tulisan Mandarin masih kurang baik, sehingga dia merasa tertipu setelah Sares memintanya untuk menandatangani kontrak yang mencakup dokumen meminjam uang dari bank. Menurut statistik CPC, kasus perselisihan bahan ajar digital serupa telah melebihi 100 kasus per tahun terhitung sejak tahun 2016. Untuk itu, Departemen Pendidikan MOI sedang mengkaji perumusan kontrak standar. Spesialis perlindungan konsumen juga mengingatkan bahwa pembeli harus memahami masa ragu-ragu 7 hari dalam UU Perlindungan Konsumen untuk dapat mengembalikan produk tanpa syarat. 7日犹豫期，对，就是说。 如果即使签了也没关系，你把握这7天，这7天是从你收到货第2天开始算。 Ibu Fan akan mencari bantuan dari pengacara lembaga bantuan hukum untuk menggugat pengusaha bahan ajar. Selain itu, juga mengimbau MOI untuk mengeluarkan kontrak standar versi multibahasa. Asap tebal mengepul dari tempat kecelakaan. Meskipun tim penyelamat segera tiba di lokasi, 2 penumpang di dalam pesawat sudah tewas. Pesawat ringan ini menghantam dengan keras saat jatuh di kota perasa Xizhou di Changhua pada tanggal 16. Badan pesawat dan suku cadangnya hangus terbakar. Polisi melacak bukti di lokasi untuk mencari tahu penyebab kecelakaan. Dipahami bahwa pesawat ringan lepas landas dari lapangan terbang di Xizhou mengalami kegagalan saat mendarat dan jatuh di dekat tanggul sungai. Polisi dan damkar segera memadamkan api berkobar di tempat kejadian. Korban tewas adalah seorang pelajar dari Jepang berusia 18 tahun bersama instruktur penerbangan ringan bermarga Lin. Lapangan terbang sebesar 5 hektar ini merupakan lapangan terbang resmi sesuai ketentuan. Cuaca dan visibilitas pada tanggal 16 sore juga mendukung. Polisi akan menyelidiki lebih lanjut apakah kecelakaan disebabkan oleh kerusakan mekanis atau faktor manusia. Mahalnya harga pakan babi impor membuat banyak peternak babi kecil berhenti beternak sehingga jumlah produksi menurun. Ditambah meningkatnya permintaan menjelang festival Cengbeng, harga daging babi berfluktuasi. Diperkirakan mulai minggu depan, harga daging babi akan naik 10 dolar Taiwan per kati. Di lain pihak, cuaca yang stabil di wilayah selatan membuat pasokan sayuran stabil, tetapi menurunnya permintaan membuat harga sayur turun secara keseluruhan. Ada seorang petani yang menanam selada Cina di kota Prasa Erun di Yunlin, lantas membuka ladang untuk dipetik gratis karena harga panen tidak sesuai biaya modal. 因为它就是一个需求跟供给的那个当你产量太多过剩的时候，价格就会很差。 Semua harga barang naik, tetapi produksi sayur yang berlebihan membuat harga sayuran melosot. Petani mengatakan dia telah pasrah pada penanaman sebelumnya dan untuk kali ini dia memutuskan untuk membuka ladang agar dipetik secara gratis bagi yang membutuhkan untuk menghindari pemborosan sayur segar.